Get it when I get back. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Anak soleh-solehah yang lagi di rumah saja, bagaimana kabarnya? Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh-solehah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 pelajaran 6 yang bertemakan kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Shu'aib alaihissalam. Nah, anak soleh-solehah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak soleh-soleha, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab sebagai pedoman umat manusia. Allah juga mengutus nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah. Setiap nabi dan rasul memiliki tugas pada kaum yang berbeda-beda dengan tujuan yang sama, yaitu mengajarkan agama tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk memperbaiki kehidupan umat manusia dan membimbing hambanya yang lain menuju jalan ridhonya. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Shu'aib alaihissalam. Tahukah kamu kisah Nabi Yusuf dan Nabi Shu'aib? Mari sekarang sama-sama kita mempelajari kisah keteladanan Nabi Yusuf dan Nabi Shu'aib alaihissalam pada materi berikut ini. Kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Yusuf merupakan salah satu dari 12 putra Nabi Yakub. Ibundanya bernama Rahil. Ibundanya wafat pada saat Nabi Yusuf alaihissalam berusia 12 tahun. Nabi Yusuf dikaruniakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan wajah yang tampan dan tubuh yang tegap. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Pada suatu malam, Nabi Yusuf bermimpi bahwa ada bulan, matahari, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Lalu ia menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya. Mendengar hal itu, Nabi Yakub alaihissalam begitu gembira. Ayahnya tahu bahwa mimpi anaknya tersebut bukan sebuah mimpi biasa. Itu adalah sebuah tanda bahwa suatu hari nanti Nabi Yusuf alaihissalam akan menjadi seorang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan manusia. Rasa sayang dan cinta Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf pun semakin besar. Tanpa sepengetahuan Nabi Yakub dan Nabi Yusuf dan salah satu saudaranya yang mendengar pembicaraan mereka. Oleh karena pembicaraan itulah, saudara-saudara Nabi Yusuf semakin membenci kepadanya. Diajak pergi bermain untuk dicelakai. Kebencian saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam membuat mereka gelap mata. Saudara-saudara Nabi Yusuf kemudian mengadakan pertemuan. Mereka merencanakan untuk menyadarkan ayah mereka agar berlaku adil. Yahuda, anak keempat dari Nabi Yakub alaihissalam, berpendapat agar membuang dan menyingkirkan Nabi Yusuf ke sebuah perigi kering tempat para musafir dan khilafah berhenti. Suatu hari, saudara-saudara Nabi Yusuf meminta izin kepada Yakub untuk mengajak Nabi Yusuf alaihissalam pergi bersama mereka. Di tengah perjalanan, mereka memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur yang ditinggalkan seorang diri.
Sementara saudara-saudara Nabi Yusuf pulang dengan membawa pakaian Nabi Yusuf yang sudah dilumuri dengan darah kelinci. Di depan Nabi Yakub alaihissalam, mereka bersandiwara seolah-olah Nabi Yusuf telah diserang oleh seekor serigala. Nabi Yakub yang mendengar cerita tersebut tidak dapat berbuat apa-apa selain berpasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seraya menekan rasa sedih, cemas, dan marah yang sedang menggelora di dalam dadanya. Nabi Yakub tidak henti-hentinya menangisi Nabi Yusuf sehingga matanya tidak dapat melihat lagi. Diselamatkan saudagar. Nabi Yusuf alaihissalam yang berada di dalam sebuah sumur kemudian ditemukan oleh kafilah dagang dan menjual ke Mesir. Nabi Yusuf dibeli oleh Raja Mesir yang bernama Khidfir yang dijuluki Al-Aziz, yang kemudian mengenalkan kepada istrinya yang bernama Zulaikha. Nabi Yusuf merasa tenang dan nyaman berada di rumah Khidfir karena mendapat kepercayaan dari sang majikan. Nabi Yusuf bekerja dengan baik, cekatan, dan jujur. Selama bertahun-tahun Nabi Yusuf tinggal di rumah tersebut. Nabi Yusuf tumbuh dewasa. Ia menjadi pemuda gagah dan tampan. Allah pun memberikannya ilmu yang cukup luas kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Mimpi Raja. Pada suatu hari, Raja Mesir bermimpi aneh. Raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Mimpi itu terjadi berulang-ulang. Ia mengumpulkan seluruh juru ramal istana. Ia menanyakan arti mimpi tersebut. Para juru ramal yang diundang mulai berpikir. Akan tetapi seluruh juru ramal tidak ada yang mampu menafsirkan mimpi tersebut. Sang raja kecewa. Ia resah dengan mimpi yang dialaminya tersebut. Pada saat itulah pelayan raja yang mimpinya pernah ditafsirkan oleh Nabi Yusuf teringat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ia berkata kepada sang raja, "Baginda, saya ingat ketika saya di penjara, ada seorang yang mampu menafsirkan mimpi dengan tepat. Hal itu telah terbukti kebenarannya. Izinkan hamba menemuinya." Akhirnya, raja berkenan mengizinkan pelayan tersebut untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Pelayan raja itu menemui Nabi Yusuf. Ia menceritakan mimpi sang raja. Nabi Yusuf menjelaskan kepada raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut, kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur." Nabi Yusuf alaihissalam menduduki jabatan. Nabi Yusuf bekerja keras untuk melaksanakan amanah dari raja. Di bawah kepemimpinannya, Mesir menjadi negari yang adil, makmur, dan damai. Selain menjalankan roda pemerintahan, Nabi Yusuf juga giat berdakwah, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pengikutnya bertambah banyak dari hari ke hari. Sebagaimana yang pernah diramalkan oleh Nabi Yusuf, negeri ini dilanda kemarau yang sangat panjang. Banyak rakyat yang kehabisan gandum. Mereka berbondong-bondong datang ke kerajaan Mesir. Saudara-saudara Nabi Yusuf yang dulu pernah mencelakainya datang ke kerajaan Mesir. Mereka mencoba untuk meminta bantuan. Mereka mendengar bahwa kerajaan Mesir memiliki seorang pejabat yang mampu menghadapi krisis yang telah terjadi. Mereka juga mendengar bahwa di sana mereka bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan. Saudara-saudara Nabi Yusuf sampai di Mesir. Mereka langsung menuju ke kerajaan. Nabi Yusuf melihat mereka, langsung mengenali mereka satu persatu. Akan tetapi,
Saudara-saudaranya tidak mengenalinya. Lalu Nabi Yusuf memberikan gandum kepada mereka. Yusuf berpesan, jika datang kembali, mereka harus membawa beserta saudara bungsu mereka, yaitu Bunyamin. Mereka merasa heran bagaimana Nabi Yusuf mengetahui tentang Bunyamin. Sesampainya di kampung halamannya, mereka menyampaikan pesan tersebut kepada ayah mereka bahwa mereka tidak akan mendapatkan gandum jika tidak membawa Bunyamin. Mendengar permintaan tersebut, Nabi Yakub ragu dan tidak percaya. Ia khawatir peristiwa Nabi Yusuf akan terulang kembali. Akan tetapi, mereka meyakinkan Nabi Yakub bahwa mereka akan mendapatkan gandum jika membawa serta Bunyamin. Setelah yakin dengan ucapan anak-anaknya, Yakub pun kemudian mengizinkan mereka membawa Bunyamin. Yakub meminta janji dari mereka untuk menjaga Bunyamin dengan sebaik mungkin. Setelah sampai di kerajaan, mereka disambut baik oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka diberikan tempat istirahat yang nyaman. Mereka merasa senang karena mereka disambut dengan hangat. Sementara itu, Nabi Yusuf mencari kesempatan untuk bisa berbicara dengan Bunyamin karena ia telah lama merindukannya. Akhirnya, kesempatan itu pun tiba. Nabi Yusuf mengundang Bunyamin untuk bertamu di ruangannya. Nabi Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang telah mereka kerjakan." Tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf memasukkan tempat minum milik kerajaan ke kantong Bunyamin. Ketika para pengawal kerajaan memeriksa di pintu keluar kerajaan, mereka menemukan tempat minum milik kerajaan dalam kantong yang dibawa oleh Bunyamin. Hal ini terpaksa membuat Bunyamin ditangkap. Bunyamin tidak bisa pulang bersama dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Bunyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpa. Saudara-saudara Nabi Yusuf menyadari kesalahan. Suatu hari, persediaan gandum kembali habis. Nabi Yakub kembali memerintahkan anak-anaknya agar pergi ke kerajaan Mesir. Mereka kemudian berangkat ke Mesir. Sesampainya di sana, mereka menceritakan kondisi yang dialami oleh ayah mereka. Pada pertemuan kali ini, Nabi Yusuf mengatakan bahwa beliau saudara yang mereka buang. Mendengar pengakuan Nabi Yusuf, saudara-saudaranya mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka karena mereka telah membuang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kemudian menanyakan keadaan ayahnya. Setelah itu, Nabi Yusuf mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Nabi Yusuf alaihissalam bersatu kembali dengan keluarganya. Sesampainya di Palestina, mereka menceritakan kabar tentang Nabi Yusuf dan memberikan baju titipan Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub. Mendengar kabar tersebut, Nabi Yakub menjadi sangat gembira. Ketika baju Nabi Yusuf diusapkan ke matanya, tiba-tiba saja matanya sembuh dari kebutaan. Kegembiraan yang dirasakan Nabi Yakub begitu besar, ia tidak sabar untuk bertemu dengan anaknya yang telah lama dirindukannya. Mereka semua berangkat ke Mesir untuk bertemu Nabi Yusuf. Ketika sampai di Mesir, mereka disambut sukacita oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bersatu kembali dengan keluarganya. Alhamdulillah. Kisah keteladanan Nabi Shu'aib alaihissalam. Nabi Shu'aib alaihissalam merupakan salah satu nabi yang masih keturunan dari Nabi Lut alaihissalam dari pihak yang perempuan. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di negeri yang bernama Madian, suatu negeri yang lokasi dekat perbatasan negeri Syam atau Palestina. Kesesatan kaum Madian. Penduduk di negeri ini telah lama
meninggalkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi terdahulu dan lupa menjalankan perintah-perintah agama yang semestinya mereka kerjakan. Oleh karena itu, Nabi Syuaib diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak mereka kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syuaib alaihissalam melarang kecurangan. Nabi Syuaib mengajak orang-orang Madian untuk berdagang dengan cara yang adil dan jujur. Ajaran Nabi Syuaib tersebut terdapat dalam surah Hud ayat 85 yang artinya sebagai berikut. Wahai umatku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi ini menjadi rusak. Quran Surah Hud ayat 85. Nabi Syuaib alaihissalam menyeru kaumnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah mereka terima. Akan tetapi, kaumnya tidak mau menuruti seruan Nabi Syuaib dan tetap berdagang dengan kecurangan. Kebinasaan kaum Madian. Seruan Nabi Syuaib alaihissalam tersebut kepada kaumnya sedikit pun tidak mereka turuti. Mereka beranggapan mereka yang paling benar, sedangkan Nabi Syuaib dianggap sebagai orang yang menyebabkan kegaduhan. Namun Nabi Syuaib alaihissalam tidak putus asa. Justru ia semakin semangat terus mengerjakan dan mendidik mereka. Kaum Madian menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka menantang dan menolak ajaran Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab berupa petir yang sangat keras dan gempa yang sangat kuat. Dengan demikian, kaum Madian binasa. Nah, anak soleh-soleha, semoga kita semua bisa mencontoh perilaku para nabi dan rasul Allah. Kita mencontoh agar kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak soleh-soleha, demikian pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di semester selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.